Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Anggraini. Saya mahasiswa Universitas Sriwijaya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, pada mata kuliah Anak Berkebutuhan Khusus yang diampu oleh Ibu Dr. Handas Malena MPD dan Ibu Mahyumi Rantina MPD. Di sini saya akan memaparkan tentang aktivitas gangguan komunikasi pada anak atau tunawicara. Apa sih tunawicara? Jadi, tunawicara merupakan gangguan atau kerusakan dalam komunikasi verbal seperti gangguan dari suara artikulasi, dari bunyi bicara, dan atau kelancaran berbicara, sehingga anak tak mampu mengembangkan kemampuan bicaranya meskipun tak mengalami gangguan pada alat suaranya. Apa saja klasifikasi tunawicara? Klasifikasi tunawicara yang pertama itu keterlambatan bicara. Keterlambatan bicara atau delay speech merupakan seseorang yang mengalami keterlambatan dalam perkembangan bicaranya jika dibandingkan dengan anak usianya. Yang kedua itu gagap atau stuttering, yaitu kelainan dalam memulai pembicaraan yang berupa pemanjangan fonem atau suku kata depan, pengulangan suku kata depan, gerak mulut berbicara namun tidak keluar suara, dan anak dengan kekacauan dalam berbicara. Biasanya berupa bicara terlalu cepat, struktur kalimat tak karuan, dan repetisi yang berlebihan. Yang ketiga yaitu disfasia atau kehilangan kemampuan berbahasa, yang merupakan kehilangan kemampuan berbahasa mulai dari kesalahan dalam inti pembicaraan sampai tidak dapat berbicara sama sekali. Kemudian yang keempat itu voice disorder atau kelainan suara yang ditandai dengan perbedaan suara dengan anak-anak normal lainnya. Adapun macam-macam kelainan suara, ada voice disorder atau kelainan suara. Yang pertama itu kelainan nada atau pitch, yaitu kelainan nada bicara yang berupa nada terlalu tinggi, terlalu rendah atau monoton. Kedua itu kelainan kualitas suara, yaitu kelainan kualitas suara dari warna suara berupa serak, lemah atau desa. Dan yang ketiga itu kelainan keras lembutnya suara, yaitu kelainan ini dapat berupa suara yang keras ataupun suara lembut. Faktor-faktor penyebab anak tunawicara. Yang pertama itu sebelum anak dilahirkan atau masa prenatal. Itu ada hereditas atau keturunan. Itu apabila anak tunawicara sejak dalam kandungan karena di antara keluarganya terdapat tunawicara atau pembawa gen. Kemudian yang kedua itu anoksia, yaitu kekurangan oksigen dalam janin yang menyebabkan kerusakan pada otak dan syaraf dan ketidaksempurnaan organ, salah satunya organ bicara seperti pita suara, tenggorokan, lidah, dan lain-lain. Faktor penyebab yang kedua yaitu pada waktu proses kelahiran dan baru dilahirkan atau umur neonatal. Bayi-bayi yang lahir prematur dengan berat badan yang tidak normal dan lahir dengan organ tubuh yang belum sempurna dapat mengakibatkan kebisuan yang kadang disertai juga dengan ketulian. Faktor penyebab yang ketiga yaitu setelah dilahirkan atau postnatal. Ada beberapa macam. Yang pertama itu infeksi. Sesudah anak dilahirkan, anak menderita infeksi, misalnya campak yang menyebabkan tuli preseptik. Virus akan menyerang cairan koklea yang menyebabkan anak menderita otitis media atau koken. Akibat yang sama akan terjadi bila anak menderita scarlet fever, difteri, batuk hejang atau tertular sifilis. Kemudian yang kedua itu meningitis atau radang selaput otak. Penderitaan akan mengalami kelainan pada pusat syaraf pendengaran dan akan mengalami ketulian perspektif. Kemudian yang ketiga itu infeksi alat pernapasan. Seseorang dapat menjadi tunawicara apabila terjadi gangguan pada organ pernapasan seperti paru-paru, laring, atau gangguan
pada mulut dan lidah. Cara mengatasi anak dengan gangguan komunikasi yang pertama itu belajar bahasa melalui ucaran, yaitu orang dapat memahami pembicaraan orang lain dengan membaca ujarannya melalui gerakan bibirnya. Yang kedua itu belajar bahasa melalui pendengaran. Asman dan Elkins mengemukakan bahwa individu tunawicara dapat memperoleh manfaat dari alat bantu dengar tertentu. Alat bantu dengar yang telah terbukti efektif bagi jenis ketunarunguan sensorineural dengan tingkat yang berat sekali adalah cochlear implant, yaitu prostetis alat pendengaran yang terdiri dari dua komponen, yaitu komponen eksternal mikrofon dan speech processor yang dipakai oleh pengguna, dan komponen internal yaitu rangkaian elektroda yang melalui pembedaan yang dimasukkan ke dalam koklea, ujung organ pendengaran di telinga bagian dalam. Dan yang terakhir itu belajar bahasa secara manual, yaitu secara alami individu tunawicara cenderung untuk mengembangkan cara komunikasi manual atau menggunakan bahasa isyarat. Dari universitas berbagai negara telah mengembangkan bahasa isyarat yang dilakukan secara nasional. Bahasa isyarat itu merupakan komunikasi manual yang baku untuk memberikan gambaran lengkap tentang bahasa kepada anak tunawicara. Aktivitas yang dapat dilakukan untuk anak tunawicara yang pertama itu ada terapi. Terapi yang dapat dilakukan misalnya melalui pendengaran, yaitu melatih indera pendengaran anak dengan mendengarkan anak bunyi-bunyi seperti bunyi lonceng dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu terapi melalui ujaran, yaitu terapi yang kedua itu bisa melalui ujaran yaitu kita melatih bibir anak dengan mengucapkan kata-kata dengan jelas seperti huruf A, huruf I, huruf U dan lain sebagainya. Kemudian terapi yang ketiga itu dengan melalui manual, yaitu menggunakan bahasa isyarat. Dengan bahasa isyarat kita dapat memudahkan anak dalam berkomunikasi. Aktivitas yang dapat dilakukan selanjutnya yaitu dengan bermain. Dengan bermain, anak dapat bersosialisasi dengan teman-temannya atau dengan orang-orang. Nah, permainan yang dapat dilakukan untuk anak tunawicara ini yaitu dengan menggunakan permainan yang menggunakan bahasa isyarat. Selain dengan alat permainan edukatif juga dapat berperan penting dalam aktivitas yang dilakukan pada anak tunawicara. Dengan memanfaatkan alat-alat permainan edukatif yang menghasilkan suara atau yang 3 dimensi. Aktivitas yang dapat dilakukan selanjutnya itu ada musik. Nah, melalui musik dapat melatih pendengaran anak tunawicara. Nah, selain dengan mendengarkan musik atau bermain musik, juga dapat mendengarkan lagu-lagu yang tentunya bernilai edukatif. Nah, dengan musik ini juga dapat mendengarkan instrumen-instrumen atau alunan-alunan dari piano, dari akustik gitar dan alat-alat musik lainnya. Aktivitas yang dapat dilakukan selanjutnya itu ada bercerita. Bercerita di sini dapat menggunakan berbagai media yang berbentuk media audio, media visual atau media audio visual. Bercerita juga bisa menggunakan media-media seperti bercerita menggunakan buku-buku cerita atau bercerita dengan menonton sebuah video. Nah, dengan bercerita ini bisa juga menggunakan media pendukung lainnya seperti boneka jari, boneka tangan, dan lain-lain sebagainya. Dengan bercerita ini juga dapat menggunakan bahasa isyarat yang dapat mempermudah komunikasi pada anak tunawicara. Selanjutnya yaitu dengan membuat kerajinan. Nah, melalui kerajinan ini anak dapat mengembangkan kreativitasnya, misalnya dengan membuat anyaman atau membuat mozaik, manfaatkan barang-barang bekas dengan membuat tas dan hal-hal lainnya. Kemudian aktivitas selanjutnya yaitu menggambar dan mewarnai.
Dengan mewarnai, anak juga dapat berkreasi dan mengembangkan kreativitasnya, sehingga anak tidak jenuh dalam melakukan kegiatan sehari-harinya, dan anak dapat menuangkan daya kreativitasnya melalui gambar dan warna. Selanjutnya yaitu dengan menonton. Anak tunawicara dapat menstimulasi dengan menonton, mengajak anak dengan menonton bersama film-film yang anak sukai, yang tentunya yang bernilai edukatif, dapat melatih komunikasi anak dan indera pendengaran anak. Itulah pemaparan dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Semoga yang menonton video ini bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih, bye bye.